tahu bagaimana kehidupan di dalam penjara. Setiap hari cuma menangis dan menangis. Setiap lihat TV pasti bayangan orang penjara itu sangat keras, banyak bulian, karena itu takut banget. Tapi setelah ada di sini, apa yang saya bayangkan tidak seburuk yang saya kira. Banyak perubahan yang saya alami di sini. Seperti di luar, kehidupan di luar, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa nyapu, saya nggak pernah nyuci, saya nggak pernah nyuci piring, saya nggak bisa ngaji, sholat pun saya tinggal-tinggal. Tapi alhamdulillah di sini saya bisa semuanya. Saya bisa merapikan tempat tidur, nyuci piring, nyuci baju, saya bisa mengaji, saya rajin sholat. Alhamdulillah semua saya lakuin di sini. Insya Allah saya bakal ajarin semua sama anak-anak di sini. Itu gak seperti yang saya kira. Di sini teman-temannya baik-baik, tugasnya ramah-ramah, tugasnya juga baik-baik. Di sini kita saling menghargai, saling menghormati. Banyak hikmah yang saya ambil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seperjuangan, petugas pemasyarakatan wilayah Lampung, dalam buku HR Ahmad At-Tabrani ada sebuah pernyataan yang menarik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam perjalanan tugas kita membina dan membimbing manusia lain, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kita harus cerdas, di mana kecerdasan adalah kemampuan kita untuk memposisikan diri secara tepat dalam berbagai situasi kondisi, sehingga membuat kita terlihat lebih bijak, lebih cerdas dibandingkan dengan orang lain. Kecerdasan itu harus dimulai dengan kemampuan mengenali perilaku manusia, mengenali dan membaca perilaku orang lain adalah bagian tugas kita sebagai petugas pemasarakatan. Tapi kita sering lupa bahwa tugas kita itu kita harus tidak hanya mengenali orang lain, kita harus lebih dahulu mengenal diri kita sebelum mengenal orang lain. Apakah kita mempunyai konsep diri yang besar, atau justru kita terlalu sibuk mengurus orang lain? Perlu kita pahami bahwa sesuatu selalu dimulai dari diri kita. Kita harus mengetahui diri kita sebelum memulai mengurus kehidupan orang lain. Apa yang menjadi karakteristik kita, kekuatan kita, ataupun masalah keterbatasan kita. Setiap manusia memiliki keunikan, memiliki kehebatan. Siapa yang mampu menemukan siapa diri kita, mereka sendiri itulah yang akan berhasil untuk menjalani hidup dengan baik. Terlalu bodoh, terlalu naif memaksakan burung untuk bisa berenang. Semua mempunyai bagian-bagian masing-masing, dan ketika mampu mengenali bagian-bagian, maka kita lebih mudah mencapai keberhasilan apa yang kita inginkan. Jangan lupa bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang terus tumbuh, terus berubah seiring dengan perjalanan hidup, seiring dengan perubahan situasi, perubahan zaman, sehingga kita tidak boleh melabel atau mengecapnya. Mengecap ini baik, mengecap ini buruk, tidak boleh. Saudaraku,
kesimpulannya, ketika kita sebagai petugas, kita menganggap napi, tahanan, warga binaan sebagai teman, atau terkadang sebagai orang tua, atau juga kita menganggap diri kita sebagai pembina atau pembimbing, kita juga jangan sampai lupa bahwa tugas kita adalah sebagai petugas yang mampu memberikan solusi, tapi juga mampu memberikan hukuman, yang mampu membuat lurus jalan orang yang berbelok-belok. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita bisa menempatkan aturan, kita bisa menempatkan mana yang benar, mana yang sesuai, dan kita harus berkomitmen untuk terus berjuang untuk meningkatkan kemampuan diri dan mengembangkan. Bila kita lupa, kita sebagai petugas tidak bersyukur, maka bisa jadi lingkungan LP, lingkungan kondisi rumah tahanan bisa menggilas dan justru bisa menimbulkan masalah untuk kehidupan kita ke depan. Sehingga perlu kita ingat bahwa setiap manusia mempunyai keunikan dan keterbatasan masing-masing. Salam kemaslahatan.